Buat kalian yang suka dengan novel kekuatan Harvey York untuk bangkit, dan penasaran dengan kelengkapan ceritanya, dan masih banyak lagi novel-novel menarik lainnya, kalian bisa langsung download aplikasi Good Novel di Play Store atau App Store. Jangan lupa, bantu kami dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Bab 116. Sial. Apakah dia orang kaya dengan profil rendah? Dia tidak melihat dua kali sebelum menggesek kartunya. Itu mengagumkan. Apakah dia memiliki properti? Melihat Harvey York bertindak begitu jujur, kerumunan menjadi sesaat tertegun. Di antara kerumunan, Weston Jackman adalah orang yang bisa melihat paling jelas. Begitu Harvey mengeluarkan kartu itu, dia juga mengeluarkan terengah-engah. Kartu hitam Amex. Atas seruannya, keheningan pin drop menyelimuti seluruh toko. Orang banyak mungkin belum pernah melihat kartu hitam Amex, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Seorang pemegang kartu hitam Amex harus memiliki setidaknya beberapa ratus juta uang tunai di rekening banknya. Uang tunai, bukan aset. Bahkan untuk orang hebat seperti Weston, dia hanya memiliki beberapa ratus ribu uang tunai di tangannya. Bagaimana tepatnya beberapa ratus juta uang tunai seperti apa? Untuk kartu seperti itu, tidak mungkin ada lebih dari 5 dari mereka di Niumhi. Bahkan penjaga toko terkejut. Apakah dia akan menghasilkan banyak uang hari itu dengan akhirnya bertemu dengan seorang miliarder? Tiba-tiba, seseorang menyebutkan penjelasan yang mungkin. Mungkinkah itu hanya stiker kartu yang dia dapatkan secara online? Begitu dia mengatakan itu, semua orang di toko menjadi lega. Itu pasti hanya stiker kartu. Bagaimana mungkin menyaksikan hal seperti itu dalam kehidupan nyata? Lelucon macam apa itu? Bagaimana mungkin pria yang tampak malang seperti dia memiliki kartu hitam Amex? Tuan, Anda adalah manusia yang menjijikkan. Weston mengejeknya. Tidak apa-apa menjadi miskin, tetapi Anda hanya mempermalukan diri sendiri dengan berpura-pura menjadi kaya. Harvey tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia mengambil semua uangnya dari kartunya, dia bisa dengan mudah membunuh Weston hanya dengan menjatuhkan seluruh tumpukan padanya. Gesek itu. Harvey tenang, berbicara dengan santai seolah-olah dia hanya akan menghabiskan beberapa sen. Astaga, jangan bilang itu nyata, wajah Weston agak membeku. Matanya mengamati kartu Harvey saat dia mencoba mencari kekurangan di dalamnya. Penjaga toko juga menjadi gugup. Dia berlari langsung ke konter dan kembali dengan mesin pose. Kemudian, dia menggesek kartu Harvey di atasnya dan menghadap ke samping dengan kunci kata sandi ke arah Harvey. Harvey dengan santai memasukkan kata sandi, dan kemudian berbalik saat dia bersiap untuk pergi. Pada detik berikutnya, bip bip bip, maaf, saldo habis kartu Anda tidak mencukupi. Harvey menjadi tertegun karena shock. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Weston juga tertegun sejenak, tetapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Saldo tidak mencukupi. Ada beberapa ratus juta dolar dalam kartu hitam Amex. Sekarang kau bilang kau punya saldo yang tidak mencukupi. Hahaha. Itu lucu. Boy, apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Weston menjadi gila dengan tawa. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan uang hanya dengan menempelkan stiker kartu Amex Black di kartu Anda? Hahaha. Sial. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu seseorang yang lucu ini. Apa kau tolol? Apakah orang ini menonton terlalu banyak drama TV? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mendapatkan uang hanya dengan menempelkan stiker dan berpura-pura kaya? Apakah dia bahkan memiliki otak? Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Mereka telah melihat orang-orang yang mencoba menyombongkan diri, tetapi mereka belum pernah bertemu siapapun yang memamerkan cara Harvey melakukannya. Siapapun yang berani berjalan-jalan dengan kartu yang memiliki stiker kartu hitam Amex di atasnya pasti tolol, atau tolol. Ini tak ternilai harganya. Neraka berdarah. Orang miskin ini mencoba untuk bermain saya untuk orang bodoh. Penjaga toko senang. Untungnya, dia bersikeras agar orang malang itu menggesek kartunya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan dikutuk.
Siapa lagi yang bisa dia jual ini jika segel mereka dilepas? Adapun Yvonne, dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia tahu betapa kuatnya latar belakang Harvey. Mengapa dia gagal menggesek kartunya? Ini tidak mungkin, namun, itu benar-benar terjadi. Harvey tidak dapat memahami situasinya. Dia mengambil kembali kartunya dengan canggung dan menatapnya sebentar. Kemudian dia berkata, saya tidak tahu apa yang salah dengan kartu ini. Bagaimana kalau saya meminta seseorang untuk mengirim uang ke sini? Berhentilah sudah. Weston, yang berdiri di sampingnya, berteriak, saya sudah mengatakan bahwa tidak apa-apa menjadi miskin, tetapi mengapa Anda berpura-pura tidak? Jangan Anda pikir itu cukup untuk membuang-buang waktu penjaga toko sekali. Apakah Anda mencoba untuk melakukan kedua kalinya? Bangun. Lihatlah betapa menyedihkannya Anda. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa mengenal orang kaya? Nona, bukankah kamu sudah melihat sisi aslinya? Dia orang miskin yang berpura-pura kaya untuk memikatmu. Kau harus berhati-hati. Jangan menyesal ketika Anda kehilangan pria dan kekayaan Anda. Weston menasihati Yvonne dengan sungguh-sungguh. Ya, Nona. Scammers ada di mana-mana sekarang. Beberapa bahkan mungkin mendapatkan buku bank palsu dan membual tentang berapa banyak uang yang dimilikinya. Ternyata, dia tidak punya apa-apa. Yeah. Tipe pria ini semuanya bajingan dan penipu. Jangan jatuh ke dalam perangkap mereka. Jika aku jadi kamu, aku hanya akan memberikannya tamparan. Apa yang kau tunggu? Dia hanya sekarung sampah yang tidak berharga. Beraninya dia bermegah seperti ini. Petik 2. Kerumunan mencemooh Harvey. Orang-orang seperti dia terlalu menjijikkan, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Bab 117. Sayang, aku perhatikan kamu sangat menyukai telepon itu. Bagaimana kalau aku membelikannya untukmu? Weston Jackman mengambil kesempatan untuk mendekati Yvonne. Tanpa memberinya kesempatan untuk menolaknya, dia membagikan kartu banknya. Gesek milikku. Tikus malang, tahukah Anda apa itu kartu silver? Saya sarankan Anda berusaha lebih keras saat berikutnya Anda mencoba pamer lagi. Weston memandang Harvey. Arogan. Orang-orang masih mau mempercayai Anda jika Anda menggunakan kartu silver, tetapi kartu Amex. Pantatku. Wow. Jadi itu kartu silver. Saya mendengar bahwa Anda akan membutuhkan lebih dari $150 juta di rekening bank Anda untuk mendapatkannya. Tuan Jackman memang yang lebih kaya. Dan dia pria yang rendah hati. Membandingkan keduanya sama sekali tidak menyenangkan. Petik 2. Harvey hampir pingsan karena marah. Dia tidak diragukan lagi memiliki hampir 15 miliar dalam akunnya, tetapi dirusak oleh seseorang dengan hanya hampir 1 juta. Dia tak bisa berkata-kata. Masalahnya adalah, dia tidak bisa menjelaskan mengapa dirinya sendiri. Yvonne tidak bisa diganggu dengan Weston. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kartu banknya dari dompetnya dan menyerahkannya kepada penjaga toko. Dia berkata, gesek saja kartu saya ingin keduanya. Penjaga toko ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih mengambil kartu bank Yvonne. Beberapa saat kemudian, tanda terima dicetak. Menyaksikan ini, Weston terkejut. Jelas, dia tidak menyangka kecantikan itu memiliki kekayaan yang cukup padanya. Para penonton juga terkejut. Mereka menyadari bahwa wanita itu adalah orang yang memiliki uang. Dia bahkan tidak berkedip pada tindakan menghabiskan lebih dari 15.000 sekaligus. Bisakah kita pergi sekarang? Yvonne mengambil telepon. Penjaga toko membungkuk sedikit saat dia menjawab. Tentu saja. Seseorang dari kerumunan bergumam, itu dia. Dia pria simpanan. Ya ampun. Kerumunan semakin membenci Harvey. Karung sampah yang tidak berharga. Di bawah mata banyak penonton, Yvonne mengangguk singkat sebelum keluar dari toko sambil menyeret lengan Harvey. Weston mengeluarkan teleponnya dan mengambil beberapa fotonya. Dia kemudian mengirim mereka ke temannya melalui Facebook. Wanita yang menarik. Weston meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia tidak mencoba mengejarnya segera.
Wanita seperti Yvonne akan membuat segalanya lebih menyenangkan dan menantang pada saat bersamaan. Sedangkan untuk Harvey, Weston tidak peduli padanya. Seorang pria tanpa uang untuk dibuang, mengapa Weston harus takut padanya? Bab 118. Tuan York, apa yang baru saja terjadi? Yvonne Xavier yang bingung bertanya pada Harvey di Ferrari mereka. Biarkan saya menelepon dan menanyakan tentang itu. Harvey York melakukannya, dan tercengang saat menerima jawabannya. Dia berkata, bank memberi tahu saya bahwa batas pengeluaran default untuk kartu saya adalah 750.000 per bulan. Karena saya baru saja menarik 750.000 uang tunai baru-baru ini, saya melampaui kuota saya. Jika saya ingin meningkatkan batas, saya harus pergi ke bank dan menandatangani perjanjian. Puff. Yvonne tidak bisa menahan tawa. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan benar-benar terjadi. Harvey juga tidak bisa berkata-kata pada kenyataan bahwa hal konyol seperti itu bisa terjadi padanya. Tampaknya perlu baginya untuk mampir ke bank atau dia akan mengalami masalah dengan pengeluaran hariannya. Tentang telepon, Anda dapat menganggapnya sebagai hadiah dari saya, Yvonne memberinya senyum lembut. Jumlah uang ini tidak terlalu berarti baginya. Baiklah, aku membelikanmu sesuatu yang lain di masa depan. Harvey tidak menolaknya. Bagaimana kalau kau mengantarku ke kantor untuk saat ini? Aku hanya akan tinggal di sana untuk malam ini. Hah? Yvonne, yang baru saja menyalakan mesin Ferrari, menginjak rem dengan tiba-tiba. Dia menoleh padanya dengan pandangan terkejut dan berkata, tapi, bukankah kau akan pulang malam ini? Harvey mengangkat bahu. Aku tidak bisa kembali. Wajah Yvonne memerah. Dia ragu sejenak, dan ketika dia berbicara, suaranya sekecil nyamuk, tidak ada tempat untuk mandi di kantor. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa datang dan tinggallah di tempatku malam ini. Akan lebih mudah bagiku untuk mengirimmu ke kantor besok juga. Harvey memikirkannya dan merenung bahwa dia tidak akan tidur nyenyak jika dia tidak bisa mandi. Namun dia masih bertanya, apakah itu nyaman bagi Anda? Tentu saja, Yvonne takut Harvey akan menyesali keputusannya nanti, jadi dia menginjak pedal gas dengan keras dan mengendarai Ferrari secepat pesawat terbang. Yvonne tinggal di daerah perumahan kelas tinggi. Rumahnya berada di lantai atas dupleks besar, dihiasi dengan kesederhanaan yang bagus. Itu tampak seperti yang disukai Harvey. Kamarnya bersih dan rapi. Dia tidak memiliki banyak barang, dan jelas bahwa seorang wanita lajang tinggal di sini. Begitu Harvey masuk melalui pintu, dia langsung pergi ke sofa, agak emosional. Dia bisa mengatakan bahwa itu tidak mudah bagi Yvonne selama bertahun-tahun, karena dia hanya bisa menemukan buku tentang keuangan, hukum, dan investasi di ruang tamu. Sebaliknya, ia tidak bisa melihat bahkan tidak satu majalah hiburan atau novel yang kebanyakan wanita biasanya menikmati. Karena itu, ia sampai pada kesimpulan bahwa orang tidak dapat melihat kesulitan tersembunyi yang dialami oleh seorang wanita sukses. Harvey dengan santai membalik-balik beberapa buku di sofa. Saat berikutnya, ekspresinya menjadi kaku. Di bawah salah satu buku tergeletak sepotong pakaian dalam wanita. Harvey merasa sangat canggung, dia tidak yakin apakah dia harus menyentuhnya atau membiarkannya. Ah, Yvonne menjerit, dan kemudian buru-buru berlari ke depan untuk meraihnya. Dia bergerak sedemikian ekstrim sehingga dia secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh langsung ke pelukan Harvey. Sensasi keindahan dalam pelukannya mengirim Harvey berkeringat deras. Dia tahu dia harus menyingkir, namun pada saat yang sama, dia tidak bisa, dia bahkan tidak berani bernapas. Bab 119. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Yvonne Xavier mungkin tampak tangguh dan perkasa, tetapi berdasarkan apa yang Harvey York ketahui, dia belum pernah menjalin hubungan. Dalam situasi ini, dia tidak akan terkejut jika dia menikamnya dengan pisau saat dia kembali ke akal sehatnya. Yvonne mulai gagap, Tuan, apa kau sudah selesai memelukku? Oh. Harvey segera membebaskannya. Dia sendiri tidak menyadari bahwa dia secara tidak sadar memeluknya.
Harvey menjadi sangat canggung, dan dia hanya bisa membiarkannya pergi. Yvonne muncul dalam sekejap, tetapi ekspresi malu-malu tetap ada di wajahnya. Keduanya hanya bisa merasakan bahwa situasinya terlalu canggung. Bahkan untuk orang yang tidak tahu malu seperti Harvey, dia tidak dapat menanggung kecanggungan seluruh situasi. Yvonne menjadi semakin malu. Dia berkata, "Aku mendengar Anda menikah selama 3 tahun." Harvey terdiam sebentar. Setelah beberapa saat, dia berbicara. "Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal itu. Aku ingin kau meminjamkan kamar tamumu untuk malam ini. Besok, Anda akan membantu saya mengatur kamar tidur di kantor saya. Aku baik-baik saja dengan apapun selama aku bisa mandi dan tidur. Baiklah, aku akan mengaturnya untukmu." Meskipun Yvonne masih merasa malu, dia membantu Harvey merapikan ruang tamu. Melihat sosok berkeringat Yvonne saat dia bergerak sibuk, Harvey mendapati dirinya terikat lidah. Dia harus mengakui, sekretarisnya memang cantik. Dia memiliki tubuh sensual dan sepasang kaki panjang yang menarik. Gadis itu tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Bukankah dia takut padanya merawat niat tersembunyi? Harvey tersenyum diam-diam pada dirinya sendiri. Dia menghargai kepercayaan yang dimiliki Yvonne untuknya. Setelah seharian bekerja, Harvey kelelahan. Ketika Yvonne selesai membersihkan tempat tidur, dia mandi air panas dan pergi tidur. Keesokan paginya, Harvey terbangun dengan aroma manis. Dia melenggang ke ruang makan setelah dia membersihkan diri. Dia melihat bahwa Yvonne telah mengikat rambutnya menjadi kuncir kuda yang dikepang, dan mengenakan satu set piyama kelinci lucu saat dia menyiapkan sarapan. Bab 120. Yvonne Xavier memperhatikan Harvey York berjalan ke arahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Tolong tunggu sebentar, Tuan. Sarapan akan segera siap." Harvey menatap Yvonne dengan curiga. Untuk beberapa alasan dia tidak bisa mengerti, dia memiliki firasat bahwa Yvonne tidak memperlakukannya dengan hangat seperti biasanya. Harvey menikmati tidur malam yang menyenangkan, tetapi dia tidak tahu bahwa Yvonne menghabiskan seluruh waktunya untuk berguling-guling di tempat tidur. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membuka pintu pada kesempatan Harvey datang mengetuk. Ternyata Harvey sama tidak masuk akalnya dengan sepotong kayu dan tidak memiliki niat itu. Faktanya benar-benar membuat saraf Yvonne. Setelah selesai sarapan, mereka tidak tinggal lagi di rumah Yvonne. Yvonne mengendarai Bentley-nya dan menjatuhkan Harvey di York Enterprise. Saat itu sudah pukul 9 pagi, dan orang-orang secara bertahap ramai ke daerah itu. Sekelompok besar orang berkumpul di pintu masuk utama York Enterprise karena alasan yang tidak diketahui. Ada pekerja dari toko bunga, sibuk menempatkan dekorasi. Mereka menghiasi pintu masuk utama York Enterprise seolah-olah mereka sedang mempersiapkan pernikahan. Yvonne masih menyeberang dari tadi malam. Begitu dia memarkir mobil, dia keluar dengan lipatan di antara alisnya. Dia berteriak, "Di mana keamanannya? Kekacauan apa ini? Mereka merusak citra perusahaan. Lepaskan mereka." Sementara itu, orang yang lewat di dekatnya memperhatikan bahwa ada sesuatu yang terjadi dan maju untuk menyaksikan adegan yang terurai. Harvey tidak menunggu Yvonne membukakan pintu untuknya dan melangkah keluar dari Bentley. Namun, perhatian semua orang terpaku pada pintu masuk perusahaan. Dengan demikian, tidak ada yang memperhatikan dia. Nona Xavier, sekelompok besar orang tiba pagi ini untuk mendekorasi tempat itu. Mereka memberitahu kami bahwa tuan muda mereka ingin melamar kekasihnya. Mereka berharap kami akan memberi jalan. Kami tidak menghentikan mereka karena kami pikir itu mungkin sesuatu yang baik. Howard Stone menatap Yvonne yang berdiri di depannya, berbicara dengannya dengan sedikit membungkuk. Meskipun dia hanya seorang penjaga keamanan belaka saat ini, bahkan seekor burung pipit bermimpi menjadi phoenix. Dia melirik Yvonne, diam-diam menelan air liurnya. Dia cantik dan memiliki otoritas tinggi. Tidak hanya dia lebih tampan daripada Wendy Sorrell, dia juga memiliki lebih banyak kekuatan. Jika dia bisa meletakkan tangannya padanya.
Yvonne tidak pernah mengantisipasi seorang penjaga keamanan belaka yang ingin melawan kehendak Tuhan. Dia mengerutkan kening dan berkata, itu mungkin bagus, tapi bisa mempengaruhi citra perusahaan kami. Singkirkan mereka. Howard mengangguk dan membungkuk sebelum beralih ke para pekerja. Dia berteriak, oke, kalian semua mendengarnya. Hentikan sekarang. Para pekerja saling bertukar pandang. Mereka hanya di sini untuk melakukan pekerjaan mereka, dan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang detail di balik semuanya. Saat ini mereka tidak bisa pergi, tetapi mereka juga tidak dapat terus tinggal.